Haleluya, terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, sebab oleh kasih kemurahan-Nya kita dapat bertemu kembali dalam ibadah minggu ketiga 21 Agustus 2022. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang senantiasa memelihara janji setianya sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut pujian Kidung Jemaat 242, bait yang pertama dan bait yang kedua.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita menghayati dan merenungkan akan setiap kebaikan Tuhan, maka tak akan sanggup bagi kita untuk menghitung setiap kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan ini. Tiada kata yang indah yang dapat kita aturkan kepadanya selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah. Marilah kita nyatakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan mereka pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Mari kita bermazmur dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sabda pembimbing pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-100, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita.
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Demikian sabda firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Untuk mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapannya, seraya menaikkan doa yang demikian. Ya Tuhan, sesungguhnya kami tidak layak untuk datang dan menghadap kepadamu, sebab kami adalah orang berdosa. Oleh karena itu kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sambut pelengkap Kidung Jemaat 151, bait yang pertama dan bait yang kedua. Padamu Tuhanku kubawa dosaku. Berita anugerah. Mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Demikianlah sabda firman-Nya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Kita sambut pelengkap Kidung Jemaat 138 bait yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sebagai dasar khotbah pagi hari ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Demikian firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan khotbah pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk mohon pimpinan kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Putramu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Pagi hari ini jemaat-Mu boleh menaikkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga pagi hari ini jemaat-Mu boleh berhimpun di rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk menaikkan syukur, menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pimpin setiap pribadi jemaat-Mu. Tuhan jadikan kehidupannya sebagai lahan-lahan yang subur, sehingga kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini boleh kami terima akan bertumbuh, berakar kuat, menjadi besar, dan berbuah seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan pagi hari ini oleh hamba-Mu yang dalam keterbatasan. Tuhan menolong sehingga apa yang boleh disampaikan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami bersama-sama boleh dibangun iman percaya kami. Makin hari kami boleh setia, makin taat, sehingga kami boleh layak untuk menerima segala berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah syukur pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mendasari khotbah yang boleh bersama-sama kita akan merenungkan. Diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-103, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Gereja memberikan tema di dalam khotbah pagi hari ini, seperti Bapa sayang anaknya, terpujilah Allah sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, sebuah keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak-anak, peran seorang ayah atau bapa terhadap seluruh keluarganya menjadi sentral daripada keluarga ini. Ayah atau bapak sebagai kepala rumah tangga yang telah dipercayakan Tuhan menjadi imam di dalam keluarga, mestinya memahami akan tugas tanggung jawabnya, baik di dalam pemenuhan kebutuhan, terlebih lagi membimbing seluruh keluarga dengan dasar kasih. Bapa akan menyayangi seluruh keluarga, anak-anaknya. Menyayangi bukan hanya memberikan janji-janji penghiburan, tetapi harus diwujudkan dengan bukti yang dapat dirasakan oleh
seluruh keluarga, terlebih kepada anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi Bapa kita yang di surga menyayangi setiap umat miliknya. Pagi hari ini kita diingatkan lagi bagaimana begitu Bapa menyayangi anak-anaknya. Di dalam pasal 103 ayat yang ke-13, 14 disebutkan, di dalam ayat yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam perikop pagi ini Daud menyatakan, menyaksikan, membuktikan bahwa Bapa sayang kepada anak-anaknya. Terungkap di dalam pujian yang pagi hari ini telah kita dengarkan bersama-sama. Melalui pujian Mazmur Daud inilah kita diingatkan kembali sebagai umat Tuhan yang telah merasakan bagaimana Bapa menyayangi kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Lalu apa yang dapat kita ambil dari cerita atau dari pujian Mazmur Daud pagi hari? Bapak Ibu, kita mengingat Kidung Jemaat 439. Mungkin ini sudah familiar bagi kita sebagai umat jemaat di GTJ. Syairnya demikian: bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mungkin Mas Nunuk bisa ya. Bila topan keras melanda hidupku, bila topan keras, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kidung Jemaat yang sudah familiar adalah bagian dari ucapan syukur umat Tuhan yang merasa mengalami kebaikan Tuhan. Sebenarnya sudah layak atau sepantasnya umat memuji dan memuliakan Tuhan selama hidupnya. Selayaknya seluruh struktur hidup manusia adalah sebuah hidup yang bersyukur dan memuji Tuhan. Tidak ada makhluk ciptaan Tuhan, tidak ada cara lain bagi manusia sebagai ciptaan Tuhan selain melaksanakan hidup yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ternyata hal yang demikian ini tidak otomatis, bahkan tidak mulus begitu saja. Ada saja manusia yang sengaja
menjauhkan diri dari Tuhan. Demikian juga ada manusia yang berusaha menyangkal, bahkan menyangkal Tuhan, tidak mau mengakui keberadaan Tuhan sebagai dengan segala kebaikannya itu. Mazmur 103 ini mencoba menampilkan hidup yang ideal sebagai manusia yang penuh rasa syukur. Hal ini dimasukkan agar kita dapat menjadikan Mazmur 103 ini menjadi model bagi hidup kita. Untuk dipelajari, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan kita secara pribadi di tengah-tengah masyarakat. Daud memulai dan mengakhiri perikop ini dengan kalimat, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku," di ayat pertama, dan ditutup pada ayat ke-22 dengan "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Menunjukkan bahwa Daud dalam mengungkapkan pujian kepada Tuhan ini secara total, tidak hanya keluar dari bibirnya saja, tetapi dari hati dan jiwanya di dalam mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Hal ini karena Daud mengalami peristiwa-peristiwa pengalaman penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Kebaikan Tuhan yang telah dirasakan dan diterima oleh Daud. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah kita juga merasakan hal ini di dalam setiap kehidupan kita? Lalu bagaimana kita memuji Tuhan dengan segenap hidup kita? Mari Bapak Ibu, kita mencoba melihat bagaimana Daud di dalam memuji Tuhan secara total. Di dalam perikop ini ada beberapa hal yang dapat kita peroleh, kita petik, kita pelajari. Di dalam ayat yang pertama dan kedua dikatakan dari Daud, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang maha kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Bapak Ibu, kita semua juga pernah merasakan pada taraf tertentu kita ini merenung, berbicara kepada diri kita sendiri. Baik yang diucapkan secara verbal maupun dalam pergumulan di dalam pikiran kita. Berbicara kepada diri kita sendiri. Ada banyak hal yang positif sebenarnya di dalam kita berbicara kepada diri sendiri itu. Jika kebiasaan ini dilakukan dengan makna yang benar dan cara yang benar. Kalau ada banyak hal yang positif, mestinya juga ada sisi negatifnya jika hal ini dilakukan dengan makna yang salah dan cara yang salah. Jadi berbicara dengan diri sendiri ini atau istilahnya self talk ya. Ini bersifat netral. Dia bisa membangun, demikian juga bisa merusak. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud di ayat 1 dan 2, ini termasuk self talk yang membangun. Berbicara kepada dirinya sendiri yang membangun. Yaitu bagaimana Daud ini memuji Tuhan. Yang pertama, Daud sadar bahwa memuji Tuhan itu seharusnya secara natural dan spontan. Daud mengajak jiwa dan batinnya sendiri untuk memuji Tuhan. Mengapa dia berbicara kepada dirinya sendiri? Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Karena Bapak Ibu,
pada momen-momen tertentu dalam hidup seorang, ketika pujian tidak keluar secara natural dan spontan, maka memuji Tuhan menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa manusia adalah ciptaan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Yang ini adalah sebenarnya modal yang cukup atau alasan yang cukup untuk memuji Tuhan di dalam segala keadaan kita. Sehingga memuji Tuhan seharusnya terjadi secara natural dan spontan. Karena kita menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah ciptaan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Namun dalam kenyataannya, keadaan manusia yang berdosa membuat manusia enggan memuji Tuhan. Bahkan kalau kita dihadapkan kepada permasalahan, justru malah ini menjadi alasan yang cukup untuk menyalahkan Tuhan. Permasalahan hidup yang kita hadapi kadang merampas hasrat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, berkat yang sementara ini dipercayakan kepada kita berupa karya yang membutuhkan perhatian, pekerjaan yang akhirnya menyibukkan diri kita sendiri, bisa menjauhkan kita dari kenikmatan bersama dengan Tuhan. Itulah yang dilakukan Daud, berbicara kepada dirinya sendiri, mengingatkan jiwanya kembali dan batinnya untuk kembali lagi memuji nama Tuhan. Yang kedua, memuji nama Tuhan tidak terpisah dari kebaikan-kebaikannya. Di dalam ayat yang kedua, yang dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kata memuji Tuhan di dalam teks pada perikop ini berarti mengakui bahwa segala sesuatu yang membuat hidup kita bermakna dan indah berasal dari Dia. Kita merespons semua pemberian yang baik tersebut dengan mengeluarkan, menyampaikan, mengutarakan kata-kata yang baik bagi Tuhan. Itulah pada saat kita dalam taraf enggan memuji Tuhan karena hal-hal yang tadi, ada keberdosaan kita yang masih belum kita bereskan, permasalahan hidup yang merampas hasrat kita untuk memuliakan Tuhan, kemudian kesibukan-kesibukan yang bisa menjauhkan kita dari kenikmatan kita bersama dengan Tuhan. Kita perlu mendorong diri sendiri untuk mengingat semua kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kita cenderung mengeluh akan hal-hal yang belum kita terima, angan-angan atau keinginan-keinginan yang belum. Kadang kita menjadi orang yang mengeluh karena belum tercapainya cita-cita kita, dibandingkan atau daripada mensyukuri apa yang sudah kita terima. Ini jujur Bapak Ibu, hal kayak begini ini memang cenderung kita lebih banyak mengeluhkan hal-hal yang belum kita terima daripada kita mensyukuri apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi
sakit, penyakit atau penderitaan sering kita anggap cukup alasan untuk protes kepada Tuhan. Tetapi lupa ribuan kebaikan seperti dari syair lagu tadi. Menghitung, kalau kita hitung, aduh, kita akan kagum. Namun penderitaan atau sakit penyakit yang sedang kita alami ini cukup alasan untuk menyalahkan Tuhan. Mengapa? Sehingga ribuan kebaikan yang telah kita terima seolah-olah tidak pernah cukup atau memadai untuk memuji nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengingat pengalaman bangsa Israel di padang gurun, ini adalah saksi historis yang tidak terbantahkan. Bagaimana gambaran manusia yang ditulis di dalam perjalanan pengalaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kebaikan Tuhan dalam peristiwa kelepasan bangsa Israel secara ajaib dari tanah Mesir seolah tidak bernilai apa-apa. Ketika sebuah kesukaran dihadapkan oleh bangsa Israel yang sedang bersama. Pada waktu bangsa Israel dituntun Musa sampai kepada pinggir laut. Sementara tentara Mesir mengejar dari belakang. Apa yang dikatakan? Mengeluh. Bahwa kebaikan yang selama ini, beribu-ribu kebaikan bangsa Israel yang boleh terlepas dari perbudakan di tanah Mesir ini, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Keluhan, omelan keluar, bukan pujian. Penyesalan, kekecewaan, bukan yang keluar dari mulutnya, bukan puji-pujian. Menjadi respon yang dipandang oleh bangsa Israel waktu itu sebagai hal yang wajar karena menghadapi permasalahan. Betapa manusia mudah melupakan segala kebaikan Tuhan. Yang paling parah, Bapak Ibu, kita ini perlu hati-hati dan waspada. Sebagai umat Tuhan justru kita memanipulasi Allah melalui pujian kita. Kebaikan Allah bukan menjadi alasan untuk memuji Dia, melainkan pujian yang kita naikkan kepadanya dimanfaatkan untuk mendapat kebaikan Tuhan. Ini yang harus kita waspadai sebagai umat Tuhan. Bukan kebaikan yang menjadi alasan untuk memuji Tuhan, tetapi dibalik, pujian kepadanya dimanfaatkan untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Inilah Allah sering kita manipulasi seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud mendorong jiwa dan batinnya untuk bangkit kembali, memuji Tuhan dengan mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah diterimanya. Yang dilakukan Daud menggugah hati dan seluruh batinnya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan hanya di bibir. Menyeluruh berarti juga jiwa dan pikirannya. Walaupun tadi kita membaca di ayat 1 dan 2, Daud mengajak jiwa dan seluruh batinnya memuji Tuhan, bukan berarti pujian yang dilakukan adalah aktivitas dari batin atau hati dan perasaannya saja. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Sehingga di dalam memuji setelah menyeluruh, utuh menyeluruh. Inilah untuk mengingat kebaikan
jelas dibutuhkan aktivitas pikiran. Bahkan ketika jiwa dan batin enggan memuji Tuhan, dorongan terbesar datang dari pikiran. Pikiran mengingatkan semua peristiwa pengalaman dengan Tuhan, sehingga kedewasaan pikiran dan perasaan sangat diperlukan dalam menghadirkan pujian yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi ada dua hal, demikian juga yang ketiga tentang memuji Tuhan secara utuh yang dilakukan oleh Daud. Aktivitas batin, perasaan, demikian juga pikiran untuk mengingat akan segenap kebaikan Tuhan. Inilah yang dilakukan Daud, mengingat akan penyertaan pengalaman rohaninya di dalam mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, seperti Bapa menyayangi anak-anak. Sehingga pujian yang dikeluarkan Daud ini secara spontan dan natural, karena dia mengalami sesungguhnya penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Ada beberapa yang dapat kita lihat apa sih kebaikan-kebaikan Tuhan sehingga Daud memuji Tuhan dengan secara spontan. Ini terdapat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang 5. Baik, ada beberapa yang boleh kami sampaikan pagi hari ini, yaitu tentang pengampunan. Dalam perikop ini, pengampunan ditulis oleh Daud di dalam daftar urutan teratas. Pengampunan adalah kebutuhan kita yang terbesar. Mengapa demikian? Karena persoalan terbesar dalam kehidupan kita adalah pelanggaran akan kehendak Tuhan. Sehingga kita membutuhkan kebaikan Tuhan, yaitu pengampunan. Bapak Ibu, memang kita hidup di dalam zaman anugerah ini, semua dosa, kuasa dosa telah dipatahkan oleh karya penebusan Kristus di kayu salib. Pengampunan dari Allah melalui karya Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sudah dibereskan. Namun bukan berarti kita ini kebal terhadap dosa. Status dan kuasa dosa telah dipatahkan, tetapi kita masih bergumul di dalam kehidupan sehari-hari dalam natur yang berdosa, sehingga kita membutuhkan pengampunan setiap saat. Oleh sebab itu, Daud di tempat lain mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian juga di surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosa. Adalah kebaikan Tuhan utama yang kita butuhkan. Yang kedua, kesembuhan. Bapak Ibu, dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa telah merusak seluruh elemen kehidupan. Tidak ada satupun di dunia ini yang bebas dari dampak buruk dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Termasuk tubuh kita tidak terkecuali kelemahan
dan kesakitan dengan mudah dapat menyusup ke dalam badan kita. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, demikian firman Tuhan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung dan akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Bapak Ibu, karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga akan Tuhan memberikan kesusahan atau susah payah yang harus ditanggung oleh keberdosaan Adam dan Hawa. Dan seluruh bumi, elemen kehidupan ini menjadi rusak. Namun di dalam kehidupan kita tahu bahwa Allah adalah Bapa yang sayang kepada anaknya. Allah memiliki kedaulatan yang mutlak, sehingga setiap kesembuhan dari penyakit ini harus kita pahami bahwa ini ada berasal dari Allah. Entah seorang sembuh secara mujizat, hanya dengan sendirinya dia sembuh melalui istirahat, doa. Demikian juga kesembuhan yang didapatkan melalui upaya yang dilakukan secara medis menggunakan obat. Semua ini melibatkan campur tangan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh Daud. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini menjadi kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Jadi setiap proses penyembuhan, kesembuhan ini, itu semua adalah campur tangan Tuhan. Baik secara mujizat, demikian juga secara upaya yang dilakukan oleh setiap orang. Banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang diungkapkan oleh Daud. Sehingga Daud menaikkan pujian, menggugah batin dan jiwanya. Sehingga pujian yang dinaikkan adalah totalitas kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pujian yang dilantunkan sang pemazmur Raja Daud, yang dilakukan secara total di dalam kehidupannya, karena telah mengalami pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, menunjukkan kedalaman, kedekatan, keintiman dari dirinya kepada Tuhan. Demikian juga merupakan ungkapan pujian yang menunjukkan kualitas kedewasaan kerohanian sang pemazmur pada. Ini mengingatkan kepada kita sebagai umat percaya yang telah menerima anugerah kasih setia serta kebaikan Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk merespon dengan pujian dan syukur yang disertai takut akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang akhirnya jemaat akan selalu merasakan kasih Allah yang nyata, yang memberikan kekuatan yang terus-menerus diperbarui dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jemaat senantiasa merespon menyambut kasih Allah itu dengan kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu sejenak, waktu hening untuk berbicara kepada
kehidupan kita masing-masing. Mengingat akan kebaikan Tuhan yang telah kita terima, apakah kita menjadi umat yang senantiasa menaikkan syukur dan pujian di dalam segala hal? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami terima dan kami rasakan, kami renungkan, membangkitkan kembali, mengingatkan kembali akan begitu besar kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kami terima. Hamba-Mu berhenti di dalam menyampaikan bagian firman Tuhan. Namun kami percaya Roh Tuhan akan tetap menyala-nyala di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu untuk memberikan roh hikmat pengertian, sehingga kami semua boleh tetap diajar, dibimbing, dibangun melalui setiap firman Tuhan, sehingga kami senantiasa diingatkan bahwa kehidupan kami adalah milik Tuhan. Dan umat-Mu, jemaat-Mu adalah bagian dari ciptaan yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Biarlah jemaat-Mu pagi hari ini boleh dibuka hati dan kehidupannya untuk senantiasa menaikkan syukur di dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum dapat bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini, yang masih menjalankan tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan tetap memberkati. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat hadir karena sesuatu dan lain hal, yang sedang menghadapi permasalahan di dalam kehidupannya. Engkau sumber daripada sumber pertolongan. Biarlah jemaat-Mu ini boleh meletakkan seluruh kehidupannya, sehingga Tuhan memberikan jalan keluar yang baik pada waktunya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini di dalam tubuhnya dirasakan ada sakit penyakit. Melalui peristiwa perjalanan pengalaman rohani, Tuhan mengizinkan rasa sakit ada di dalam kehidupannya. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah terbaik bagi kami semua. Oleh sebab itu saudara-saudara kami yang pada saat ini harus merasakan sakit di dalam tubuhnya, yang masih dirawat di rumah sakit, demikian juga yang dirawat di rumah, melalui perhatian, penyertaan dari saudara-saudara, penghiburan dari setiap saudara-saudaranya, dan juga melalui upaya medis, Tuhan berkenan. Karena semua ini adalah bagian alat Tuhan yang boleh menjadikan saluran berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Dan biarlah saudara kami ini di dalam keadaan yang memang harus beristirahat adalah cara Tuhan untuk mengingatkan untuk saudara kami ini lebih mendekatkan, lebih dalam di dalam hubungan dengan Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini masih harus menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pelajar. Tuhan berkati, Tuhan berikan roh hikmat ketekunan, sehingga di dalam tugas belajarnya Tuhan senantiasa menolong, mencukupkan segala kebutuhannya, dan menjadikan anak-anak kami ini boleh menjadi anak yang berkualitas,
menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk gerejamu yang pada saat ini di dalam program-program yang boleh disusun, Tuhan berkati sehingga dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi Tuhan, di dalam kami mempersiapkan penatua dan diaken dalam periode 2023-2027, Tuhan berkati setiap jemaatmu yang boleh ambil bagian yang telah menyatakan kesanggupannya. Tuhan tetap memberikan pertolongan sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini harus kami berikan motivasi untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan menolong sehingga apapun yang boleh kami lakukan senantiasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan kedua gembala sidang kami, Bapak Pendeta Herin Kadi Jayanto beserta keluarga, demikian juga Bapak Yusuf Diandoko beserta keluarga di dalam mengembalakan domba-domba Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya sehingga di dalam tugas panggilannya boleh dilakukannya dengan sukacita, membawa domba-domba Tuhan lebih taat dan setia. Terima kasih Bapak. Doa permohonan yang boleh kami naikkan, kiranya Tuhan berkati dan boleh kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid. Kami akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita menaikkan syukur melalui persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah masing-masing. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah dengan terang sabdanya yang demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur 96 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Kita iringi dengan menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 22 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Marilah kita siapkan hati kita. yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu.
diajak untuk bangkit berdiri, kita menaikkan doa persembahan kita. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan pagi hari ini. Bagian berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami semua, boleh kami aturkan sebagai persembahan yang boleh Tuhan sucikan, menjadikan bagian dari alat pekerjaan Tuhan di dalam tugas-tugas panggilan pelayanan. Tuhan berkati setiap tangan yang telah menyampaikan persembahan ini. Tuhan lipatkan dengan kasih setia dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupannya. Sehingga makin banyak orang boleh merasakan berkat ini kepada orang lain. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, Tuhan kuasai dengan roh hikmat takut akan Tuhan. Sehingga di dalam mengelola persembahan ini boleh senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga tepat sasaran di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarkanlah kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami dengan pujian yang total di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita menaikkan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengarkan, biarlah senantiasa membangun kehidupan kita, semakin bertumbuh dewasa di hadapan Tuhan, dan menghasilkan buah pada waktunya. Mari kita teguhkan firman Tuhan itu dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita menaikkan pujian tanggapan firman dari pelengkap Kidung Jemaat 184, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Nama Yesus termuliakan.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, jadilah saksi Kristus yang selalu memancarkan terang kasih-Nya bagi dunia ini. Jadilah teladan iman dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian kita kepada semua orang. Marilah arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sambut pelengkap kidung jemaat 261 bait yang pertama. Damai di dunia. Bagian usai, jemaat silakan duduk untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan.